sebut saja Mas Pur ya. Selamat malam Mas Pur. Ya, selamat malam Mas. Waktu itu sekitar tahun 2017, saya itu malam-malam sekitar setengah 10 malam sama kucing istri saya sih di sebelah selatan rumahnya mertua gitu. Santai-santai cari angin lah gitu. Capek seharian habis kerja, habis itu saya dibilangin mertua saya, Mas, jangan terlalu ngidul ya, jangan terlalu ke selatan ya. Ya saya bilang, ada apa ibu? Ntar nak diweruhi gitu, ntar kalau dilihatin gitu. Habis itu enggak apa-apa bu, saya enggak takut. Nah itu saya sambil ngerokok sama kucing istri saya sekitar 10 menit Mas. Saya itu mendengar suara anak-anak kecil kayak 3 orang gitu. Pada tertawa, ada yang teriak-teriak loh. Karena di depan saya itu kan kebun ketela luas banget Mas. Saya deketin, saya panggil-panggil, apa kuwi nyolong telo. Saya bilang gitu, tapi nggak ada yang jawab Mas. Lah saya duduk lagi. Tiba-tiba itu kucing itu bulunya pada berdiri tuh, kayak mau berantem tapi kok ke arah yang 3 anak tadi Mas. Lah saya, Cing, kamu kenapa? Saya kan bilang gitu. Habis gitu Mas, enggak, jaraknya sekitar kalau nggak salah 10 atau 15 meter itu. Putih-putih, kayak sak itu loh Mas, karung berwarna putih atau plastik gitu. Saya kira, loh, kok malam-malam kok ada apa itu putih-putih di atas itu apa? Saya deketin Mas, wong karena anginnya juga semilir kan, penasaran. Ternyata Mas sekitar 10 meter atau 8 meteran lah. Kok ada rambutnya gitu. Nah setelah saya bilang gitu, ternyata tadi itu tuh tiba-tiba terbang sambil tertawa 3 kali gini. Bilang gitu Mas, saya lari tuh sampai terjatuh-jatuh. Sandal saya aja saya lepas. Tapi langsung saya bilang sama mertua saya tadi, Bu, bener katamu, ternyata di selatan rumahnya ibu itu kok ada ya kuntilanak gitu Mas. Seperti kuntilanak beneran. Saya aja sampai keringatan, takut banget. Begitu Mas. Mas Pur, kalau boleh tahu itu apa sih sebenarnya? Tempat apa sih? Kebun gitu. Itu Mas. Lahan kosong. Kebun Mas. Lahan kosong itu katanya mertua saya dulu sebelum jadi rumah itu banyak pohon randu besar-besar Mas. Dan sekarang itu banyak juga kebun jati Mas. Ini lokasi di mana sih Mas kalau boleh tahu Mas? Di Pati Mas, Pati Utara, Pati tapi sebelah utara. Memang daerahnya sepi gitu ya? Iya, di lereng pegunungan Muria Mas. Oke. Sepi banget tempatnya. Mas Feb. Katanya itu, oh ya Mas Feb, tolong itu apa sebenarnya? Ya. Selamat malam Mas Pur. Oh ya Mas, selamat malam Mas. Ya. Ini singkat tapi energinya lumayan sih. Ya. Lumayan. Ini aslinya masih Mas, kalau mau saya ceritain soal itu Mas. Sosok kuntilanak tersebut. Iya. Katanya mertua saya kan di situ ada namanya pohon jati londo Mas, kalau orang sekitar bilang. Ada orang pernah bunuh diri di situ. Ada juga pembunuhan waktu 2009 kalau nggak salah Mas. Pembunuhan juga di situ ada. Karena tempatnya itu sepi banget. Itu Mas di situ berapa? Ada tetangga kan tapi kan?
Tetangga Mas, cuma itu jaraknya lumayan jauh, soalnya cuma 5 rumah itu Mas. Arah ke perkebunan itu tebu. Oke, dan ini Mas cerita juga dari situ. Oh enggak Mas, saya ini merantau di luar Mas. Soalnya saya sering dengerin Imelda kan. Makanya ini yang HP 1 saya streamingkan, yang satu buat nelpon Imelda FM ini. Oke. Mas Febri, ini di lereng Gunung Muria. Gunung Muria, daerah ya. Pati. Sebelum saya membahas tentang sosok tersebut ya, saya mau bertanya dulu kepada Mas Pur, apakah pada malam hari ini merasakan kalau ada yang mengawasi gitu? Kalau jujur saya bilang begini tuh malah rambut saya pada apa Mas? Apa itu? Berdiri Mas. Iya. Kenapa saya bertanya seperti itu ya? Karena yang saya lihat sosok yang kita bicarakan itu ada di dekatnya Mas Pur Mas pada malam hari ini. Bener Mas, ini kayak merinding banget Mas. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya. Oh iya. Energinya juga nggak begitu kuat sih, nggak apa-apa. Jadi yang saya lihat tentang sosok ini ya Mas ya, sosok ini memang sosok asli penghuni daerah situ, gitu Mas. Oh. Jadi ini sosok ini sudah lama sekali kayak mendiami tempat itu gitu. Kalau kita ngomongin sosok astral yang ada di istilahnya kebun situ ya, kebun singkong situ, itu memang ada ya, kalau mau dihitung gitu ya Mas, nggak bisa dihitung gitu Mas. Oh. Dan yang sering berinteraksi itu ya sebenarnya semuanya ya, hampir sebagian besar itu seringkali melakukan interaksi kepada manusia, entah itu penampakan, entah itu hanya suara-suara gitu. Seringkali melakukan interaksi kepada manusia gitu. Iya Mas, angker banget Mas di rumahnya mertua saya itu. Makanya saya sampai ngontrak di area Pati Kota. Tapi mertua di situ udah lama ya Mas? Di situ udah lama Mas, dulunya juga nggak betah, tapi lama-lama juga ya mau gimana lagi Mas. Sering Mas penampakan Mas. Orang cantik di depan rumah, di dekat pohon jeruk. Istri saya juga sering kok. Saking seringnya jadi kayak biasa. Iya, jadi biasa. Anak saya dulu juga pertama kali nangis itu terus. Tawanan kalau orang Jawa bilang. Dan ditambah lagi ini di daerah kayak lereng-lereng gunung gitu ya. Oke. Itu salah satu kesukaan sosok astral untuk menempati gitu Mas. Oke Mas Febri, pertanyaannya adalah tadi kan disebutin bahwa sosok ini itu memang sosok yang sudah mendiami di situ, sudah lama di situ gitu. Sudah lama. Ya. Boleh nggak sih digambarin lebih detail deskripsi wujud sosoknya itu seperti apa gitu loh Mas? Ya. Ini kalau wujud yang saya lihat ya Mas ya, yang saya lihat ya bisa jadi ini wujud aslinya sosok tersebut ya. Yang saya lihat itu kalau pakaian putih gitu ya Mas. Rambutnya itu segini. Ya kurang lebih segini. Apa ini dia? Oh, di atas ya. Ya segitu. Panjang segitu, terus di atas pinggang ya. Kalau dari segi wajah
ini yang saya tahu wajahnya itu separuh itu kayak separuhnya itu hanya tulang gitu loh Mas, kayak tengkorak gitu loh Mas separuhnya. Tapi yang separuh itu masih wujud manusia. Jadi hanya apa ya, hanya separuh gini, yang separuh wujud manusia, yang separuh tengkorak gitu loh Mas. Ini yang saya lihat seperti itu, Mas. Iya Mas, soalnya terbangnya juga ke arah pohon. Apa itu? Jatilondo kalau orang bilang. Jatilondo ya. Di tempat situ juga Mas ada dulu kayak sumur itu guaan kan. Katanya penduduk setempat itu buat ngubur masa apa itu orang-orang Londo gitu Mas. Sama dulu kan perang sama pribumi gitu. Ya, memang. Itu katanya sumur itu ngeri banget Mas. Dibuatin tugu kok Mas. Memang kalau kita tarik lebih jauh lagi ya Mas, lebih ya ke belakang lebih jauh lagi, memang tempat ini sebenarnya memang tempat yang kalau saya pribadi melihat lokasi itu ya Mas ya. Iya Mas. Itu sangat menyedihkan. Oh. Kalau kita tarik ceritanya lebih jauh lagi ya Mas ya. Karena yang saya tahu ya benar itu tadi ya, yang banyak sekali mayat-mayat yang tergeletak di situ gitu. Sebenarnya bukan angker ya kalau menurut saya pribadi, kalau kita tarik lebih jauh ya Mas ya, bukan angker tetapi lebih menyedihkan gitu. Ya ini saya aja merinding banget ya Mas. Iya. Karena itu tadi ya Mas ya, yang saya bilang tadi kan, sosok yang kita bahas ini itu sosoknya itu ada di sekitaran Mas Pur gitu. Ya itu apa Mas, ntar saya juga itu hasilnya masih banyak cerita lagi kapan-kapan, kalau masih ada kesempatan saya juga mau cerita yang lain. Oke. Siap Mas Pur, terima kasih banyak ya untuk ceritanya.